Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini kami ingin berdiskusi ataupun membahas tentang konsep dasar yang ada di dalam filsafat pendidikan Islam. Nah, berbicara tentang filsafat pendidikan Islam, untuk membahas mengetahui definisi filsafat pendidikan Islam itu sendiri, kita akan membahas 3 kata tersebut, yaitu filsafat, pendidikan, dan Islam. Nah, filsafat sendiri adalah 2 gabungan kata yang berarti yaitu philo dan sophia, yang mana philo berartikan mencintai, sedangkan sophia berarti kebijaksanaan. Nah, definisi tersebut adalah bahwasannya filsafat adalah rasa besar kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan yang mewujudkan suatu kebijaksanaan. Nah, selanjutnya untuk definisi pendidikan itu kita kembali kepada Undang-Undang Dasar yaitu 1989 yang mengemukakan tentang sistem pendidikan, yang mana disebut pasal 1 ayat 1 bahwasannya pendidikan itu adalah usaha sadar yang dilakukan untuk mengembangkan peserta didik dalam suatu kegiatan ataupun pengembangan untuk persiapan peranannya di masa yang akan datang. Nah, yang terakhir yaitu Islam, yang mana Islam ini berasal dari kata bahasa Arab yaitu salima, yang bermaknakan damai, selamat dan sentosa. Yang mana kata Islam tersebut berubah menjadi aslama, yang berarti berserah diri, yaitu berserah diri pada suatu kedamaian. Dari sini kita bisa tahu bahwasannya definisi filsafat pendidikan Islam itu adalah segala prinsip-prinsip dan konsep-konsep dasar yang fundamental yang mana diberikan kepada sekelompok orang guna mengembangkan potensinya, dan aspek-aspeknya itu berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Kan di dalam filsafat pendidikan Islam itu nggak mencakup ke definisi atau pengertiannya aja kan, pasti di dalam itu memiliki entah itu hubungan, prinsip atau apapun itu. Jadi pertanyaannya, misal dalam hubungan, apa hubungan antara filsafat dan pendidikan Islam itu? Nah, dalam hubungan antara filsafat dengan pendidikan Islam itu ada 3, yang mana ini dikutip dari jurnal, yaitu bahwasanya yang pertama adalah ada hubungan akidah dan filsafat. Yang mana di sini filsafat pendidikan Islam ini memiliki akar yang erat dalam ajaran agama, yaitu kayak seperti tauhid, nubuwah, dan akhirat. Yang kedua itu ada kebijakan pendidikan, yang mana filsafat pendidikan Islam ini mencangkup penerapan yang mana di dalam kurikulumnya itu terdapat ajaran-ajaran agama, ya mau itu dari di kurikulumnya maupun di metode pembelajarannya. Dan yang terakhir itu adalah adanya hubungan moral dan etika. Dalam filsafat pendidikan Islam menekankan pentingnya pengembangan moral dan etika berdasarkan ajaran Islam itu sendiri. Kan di dalam filsafat itu pasti ada prinsip-prinsip, setidaknya itu entah beberapa gitu. Jadi pertanyaannya, prinsip-prinsip apa aja sih yang ada di dalam filsafat pendidikan Islam itu? Nah, dalam dasar filsafat pendidikan Islam itu ada menggunakan beberapa prinsip nih. Ini yang mana yang di sini saya sebutkan ada 4 prinsip, yaitu yang pertama adalah kebenaran mutlak, yang kedua ada integrasi ilmu dan agama, ketiga ada keseimbangan spiritual dan material, dan yang terakhir adalah kontekstual dan fleksibel. Kalau kita membahas prinsip, ini mau ditanyakan tentang metode kan. Metode pasti ada sih metode yang harus dibahas di dalam filsafat pendidikan Islam, entah itu dari para menurut ahli, entah itu dari para si pembuat buku ataupun yang lainnya. Jadi pertanyaan saya,
metode pembelajaran apa aja sih yang dibahas di dalam filsafat pendidikan Islam itu? Di filsafat pendidikan Islam itu ada memakai beberapa metode, yang utamanya adalah 3, yang mana yang pertama adalah metode pembelajaran tradisional, yang mana di sini metodenya pengajaran tersebut menggunakan kitab-kitab seperti Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab lainnya yang berbasis agama Islam. Dan ada yang kedua itu metode pembelajaran interaktif, yang mana pada pendidikan Islam ini itu menggunakan pendekatan yang melibatkan seperti diskusi, permainan peran, dan ada juga presentasi. Guna apa? Untuk memperkuat pemahaman mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah metode pembelajaran konseptual, yang mana dalam ajaran Islam itu terdiri itu mengintegrasikan ajaran Islam dengan konteks sosial, budaya dan lingkungan sosial. Nah, setelah kita membahas beberapa tentang pengertian, metode-metode dan prinsip, nah kali ini kita masuk pada konsep kurikulum yang digunakan pada filsafat pendidikan Islam. Nah, ada 4 konsep kurikulum yang digunakan pada filsafat pendidikan Islam. Yang pertama adalah integrasi Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah penekanan pendidikan pada anak. Yang ketiga, pelajaran berbasis nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir adalah memadukan ilmu nakli dengan akli. Nah, yang mana itu bersumber dari Allah. Yang mana nakli itu adalah sumber ilmu yang berupa catatan seperti Al-Quran, hadis. Sedangkan akli itu sendiri adalah berupa akal manusia. Kan dari tadi tuh membahas tentang pengertian apapun itu. Di sini kita belum membahas tentang tujuan dari filsafat pendidikan Islam. Jadi yang mau ditanyakan, apa sih tujuan adanya filsafat pendidikan Islam itu? Nah, tujuan pendidikan Islam itu ada beberapa tujuan nih yang ditujukan pada pendidikan filsafat Islam. Yang pertama yaitu adalah membentuk akhlak yang mulia yang bersifat universal. Yang kedua adalah pengembangan spiritual, intelektual, serta sosial individu. Dan yang ketiga, mencapai keseimbangan 3 aspek kehidupan manusia, yaitu spiritual, intelektual, dan sosial. Nah, berbicara ruang lingkup filsafat pendidikan Islam ini, sebagai contohnya ada pada Quran surah Ali Imran ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, pada ayat tersebut yang berartikan, wahai ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan kesempurnaan takwa, dengan sesempurnanya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kamu mati illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Nah, dari ayat di atas itu menggambarkan bahwa tujuan umat Islam itu yaitu mencapai sebuah ketakwaan, yang mana ketakwaan ini harus senantiasa melekat pada kehidupan umat Islam hingga akhir ayat mereka. Nah nih, dari pembahasan yang kita bahas dalam pengkajian filsafat pendidikan Islam ini, ada 3 hal pokok yang menyangkut tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu yang pertama ada membahas tentang filsafat, yang kedua ada membahas tentang pendidikan, dan yang ketiga ada membahas tentang Islam. Yang mana memang setiap orang yang berminat untuk memasuki dunia filsafat pendidikan Islam ini harus bisa memahami 3 hal tersebut dan memiliki modal dasar tentang filsafat pendidikan dan Islam itu sendiri. Dari pembahasan yang kita bahas dari awal sampai akhir nih, bahwasanya kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya filsafat pendidikan Islam itu adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang pengembangan manusia itu sendiri, upaya menanamkan nilai-nilai Islami kepada anak didik, yang mana nantinya akan menjadi kepribadian anak didik tersebut, yang mana lama-kelamaan dia akan menjadi anak yang terdidik, anak yang baik, mampu hidup dan bersosial di masyarakat. Nah, sampai di sini dulu presentasi kami. Nah,
Sampai di sini dulu video kami hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.